Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Syiar Indonesia Baca Quran, kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-14 dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan kita berdoa mudah-mudahan kita tergolongkan pada hamba-hamba Allah yang tidak rugi dalam ibadah saumnya, karena Nabi jauh-jauh dulu ya dari 1400 tahun yang lalu mengingatkan bahwa tidak sedikit rubal shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Jadi tidak sedikit artinya berarti banyak. Banyak sekali orang yang berpuasa di puasa bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan apapun ya dari siamnya itu, dari puasanya itu, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga saja. Dan begitu pun di hadis yang lainnya juga, rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilad dahar. Jadi tidak sedikit juga berarti banyak orang yang melakukan qiyamul lail ya, dan dia tidak mendapatkan apapun dari qiyamul lailnya ya kecuali ngantuk saja atau lalahnya saja. Maka kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan ibadah saum kita sudah mau 2 minggu ini ya, 2 pekan berlalu, mudah-mudahan ada dalam penerimaan terbaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ya, di episode yang ke-14 ini kita lanjutkan terkait dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau al-muftirat. Ya, yang pertama, wa idza nasiya fa akala wasyarib. Nah, jika seseorang itu lupa lalu makan dan minum di siang hari. Ya, jadi karena lupa nih, faida nasia, jadi dia lupa, nasia, dia lupa makan dan minum di siang hari, fal yutimmal shaumah, maka hendaklah ia tetap menyempurnakan puasanya karena tidak batal. Yang kayak gini ini tidak membatalkan, karena fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan makan dan minum kepadanya. Wa idza ra'a man ya'kulu nasiyan, dan jika seseorang melihat orang lain makan atau minum karena lupa, fa alaihi an yudzakiru, maka wajib baginya untuk mengingatkannya. Jadi kalau misalkan ada orang yang lupa dia makan dan minum, maka puasanya tetap sah, dia sempurnakan. Tapi kalau kita melihat ada orang yang makan dan minum karena dia lupa, maka kita wajib mengingatkannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang ketiga, man ihtaja ilal iftar. Nah, siapapun yang membutuhkan untuk berbuka. Man ihtaja ilal iftar, siapapun yang butuh dengan buka. Karena sebab apa? Li inqadi ma'sumin min mahlakatin. Ya, untuk menyelamatkan jiwa yang terlindungi, maksum. Maksum di sini itu adalah manusia yang ini beragama muslim, kemudian yang kedua atau misalkan kafir dini yang ada dalam keamanannya negara Islam, atau segala bentuk manusia yang haram untuk terbunuh, haram untuk terbunuh. Fa innahu yuftiru wa yaqti, maka ia boleh berbuka dan wajib mengganti qadanya. Jadi misal nih, kita mau menyelamatkan seseorang, yang seseorang itu tadi muslim atau misalkan orang kafir yang ada dalam keamanannya negara muslim, atau siapapun yang memang dijaga keselamatannya, maka kita boleh berbuka untuk menolongnya. Contoh kasusnya misalkan ada yang tenggelamnya jauh nih. Nah, kita ya yang melihat bisa menolong dia apabila kalau kita punya tenaga. Nah, kita harus buka dulu. Maka boleh di situ dia buka, akan tetapi nanti harus mengkodoknya. Oke, baik ya. Insyaallah jelas. Kemudian man wajaba alaihi as-siyam. Nah, siapapun yang wajib berpuasa, fajama'a fi nahari Ramadan adiman mukhtaron, lalu melakukan hubungan suami istri ya di siang hari Ramadan,
Almidan mukhtaron, ya karena dengan sengaja dan dalam keadaan sadar, tidak terpaksa. Tidak dipaksa, ya, tidak dipaksa. Faqad afsada shaumah, maka ia telah merusak puasanya. Sudah merusak puasanya. Maka bagi dia wa alaihi at-taubah, maka bagi dia tuh wajib bertaubat. Wa itmamu dzalikal yaum, dan wajib baginya menyempurnakan hari itu walaupun batal, ya, tetap lanjut tidak makan atau minum sampai maghrib. Jadi kalau ada yang berhubungan badan suami istri di siang hari karena sengaja, maka puasanya batal, dan kemudian dia tidak boleh makan dan minum sampai maghrib. Dan dia wal qadha, harus mengkodoknya, wal kafaroh al mughalladoh, dan mendapatkan kafaroh yang mughalladoh, yang besar, yakni nanti jelasannya hada wal hukmu wahidun fiz zina. Masya Allah, naudzubillah. Hukum ini juga berlaku untuk perbuatan zina, wal liwat, dan juga untuk orang yang homoseksual, yang suka sesama jenis, wa ityanil bahimah, ataupun menyetubuh hewan. Naudzubillahi summa naudzubillah. Oke, penjelasannya. 1. Hukum jima, hubungan badan saat puasa Ramadan, di siang hari Ramadan dalam keadaan sadar, sengaja dan tidak dipaksa, maka puasanya batal secara mutlak. Ya, puasanya batal secara mutlak, dan dia tidak boleh makan dan minum sampai maghrib. Dan itu termasuk dosa yang besar karena melanggar kehormatan Ramadan. Konsekuensi hukumannya ada 4. Konsekuensinya nih, jadi ini harus diperhatikan. Dia harus tobat nasuha kepada Allah. Kemudian kedua, tetap melanjutkan puasa hari itu meskipun batal, ya tidak boleh dan makan dan minum. Kemudian ketiga, dia harus qada di hari lain. Ya keempat, dia mendapatkan kafarat mughalladoh, kafarat yang besar, yang berat. Yaitu yang pertama, kalau misalkan bisa memerdekakan budak, jika tidak ada, karena kan di era kita kan gak ada perbudakan, maka kalau misalkan tidak ada budak, jika tidak ada, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ketiga, jika tidak mampu untuk berpuasa di 2 bulan berturut-turut, maka harus memberi makan 60 orang miskin. Nah ini berat banget. Jadi jangan sampai kita menyengaja. Ya tentu ya dengan 3 syarat yang di pertemuan lalu itu, ya. Dia itu tahu hukum, bukan orang bodoh, dan dia sadar, tidak dalam keadaan lupa, ya, dan dia juga tahu itu. Tidak tahu. Wallahu taala alam bissawab. Nah, hukum serupa ini juga berlaku untuk hubungan zina, hubungan badan dengan yang bukan pasangan, liwat, hubungan homoseksual, dan atau hubungan menyetubuh hewan. Jadi sama itu. Meski jenis dosanya berbeda, namun semuanya membatalkan puasa dengan konsekuensi berat karena termasuk perbuatan yang keji. Nah, dalil hadis ini, dulu di zaman Nabi SAW ada sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW berkata, aku binasa wahai Rasulullah, aku telah menggauli istriku di siang Ramadan. Nah, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan terkait dengan poin-poin tadi. Nah ini 3 poin tambahan terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Insya Allah kita akan bertemu lagi di esok hari yang melanjutkan terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa, atau misalkan ada hal-hal yang dianggap puasa padahal itu tidak membatalkan puasa. Barakallahu fikum. Saya Yusuf Ibnu Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.